Halo semuanya, pendengar setia podcast Ranger, sharing together with Hima Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, aku dikasih tema sama teman-teman PSDM, yaitu tentang mental health awareness. Nah, ini adalah episode ketiga ya. Dari yang kemarin itu episode kedua, kita bahas tentang self-love. Nah, untuk kali ini kita bahas tentang mental health awareness. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya, dari aku yang paling ganteng di sini. Nggak paling ganteng sih, ada dua orang yang paling ganteng di sini. Nah, untuk aku sendiri kenalin ya, aku Adib Satullah, sebagai Kepala Departemen PSDM atau Pengembangan dan Sumber Daya Mahasiswa di Hima Akuntansi tahun 2021. Nah, selanjutnya ini ada yang paling cantik ya di sini, yaitu ada Mita. Mungkin Mita bisa kenalan ya, Mit? Halo semuanya, kenalin nama aku Miftah Mulamaina, biasa dipanggil Mita, dari Departemen Jaringan dan Komunikasi. Halo Mita, salam kenal. Nah, Mita ini angkatan berapa dan dari rombel apa nih? Angkatan 20 dari Rombel AKTC. Oh, dari rombel akuntansi C. Oke. Salam kenal ya, Mit. Selanjutnya nih Sama-sama. ada yang terganteng lagi ya pada podcast kali ini, ada Rafli. Mungkin Rafli bisa langsung kenalan, Pak? Halo semuanya. Halo. Kenalin, nama saya Rafli Reski Fosan Syaril dari akuntansi 20D. Saya di Hima Akuntansi di Departemen Pendidikan. Pasti. Oke, dari Departemen Pendidikan sama dari Departemen Jaringan dan Komunikasi. Ini kayaknya cocok banget ya kita bahas tentang mental health awareness. Semoga aja nanti nggak ngebosenin ya. Oke, nah kita Amin. Karena kita udah kenalan nih, kayaknya kita perlu menyinggung nih tentang hot issue atau lagi trending topik gitu ya di Indonesia nih. Kita turut berduka cita atas tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Mungkin dari Mita atau Raffi ada yang ngikutin nggak nih berita dari KRI Nanggala 402? Dari aku ngikutin sedikit sih, kan banyak muncul juga di berita gitu, turut berduka cita buat keluarga, semoga ditabahkan, dikuatkan ya. Oke. Dari Mita kayaknya masih menyimpan sesuatu nih tentang KRI Nanggala. Mungkin bisa di-spill sedikit, Smith. Dari tragedi kemarin itu aku tahunya sedikit, itu ada salah satu istri dari korban itu lagi hamil anak pertama, jadi kayak kasihan gitu, terpukul pasti itu ibunya. Oh iya sih, itu kasihan banget ya. Mungkin semoga aja untuk keluarga yang ditinggalkan itu diberi ketabahan. Ya, amin. Amin. Nah, untuk dari Rafli sendiri gimana nih tanggapannya terkait kapal selam KRI Nanggala 402? Ya, untuk aku sih turut berduka cita atas gugurnya para tentara kita ya. Dan semoga keluarga ditinggalkan dapat tabah dan menerima. Amin. Itu aja juga. Amin. Kalau kamu sendiri ngikutin nggak, Raf? Untuk mungkin kronologi atau lain sebagainya tentang KRI Nanggala, atau mungkin hanya sekedar tahu gitu? Yang aku tahu sih kemarin Indonesia itu menerima seluruh bantuan dari luar negeri ya untuk mencari kapal kita. Iya sih benar sih. Aku juga sempat dengar-dengar kayak dapat bantuan dari negara-negara tetangga gitu ya, karena turut prihatin kan dengan tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 gitu. Tapi aku juga turut berduka cita sih sebenarnya dengan Indonesia, terutama di tahun 2021 ini ya. Ini ada sedikit quotes ya, mungkin bisa mengingat-ingatkan kita terhadap tragedi-tragedi yang terjadi ya pada awal tahun 2021. Mungkin kalian udah familiar juga sih. Jika Januariku terbang tanpa batas, Februariku mengalir air dengan deras, Maretku meledak dengan keras, dan April ini ku ikhlas kau menyelam tanpa batas. Itu kayak bener-bener gila sih. Relate banget sama Indonesia tahun 2021 nggak sih? Iya benar. Kayak tragedi terus terjadi gitu tiap Ya. bulannya, semoga cepat mereda deh. Ya amin ya, semoga ini musibah terakhir di tahun ini ya. Amin.
Amin. Amin, amin. Nah, kan kita tadi udah menyinggung tentang KRI Nanggala 402 ya. Kayaknya kita langsung lanjut aja ke pembahasan kita ya di materi mental health awareness gitu ya. Biar langsung gitu. Pada setuju nggak nih? Apa kita mau nyinggung kapal lagi nih? Kapal selam lagi nih? Udah langsung aja kali Kak. Oke, langsung aja ya. Iya. Kan kita ngambil tema tentang mental health awareness nih. Nah, aku pengen tahu nih dari Mita sama Rafli, apa sih yang kalian ketahui tentang mental health awareness? Mungkin dari cowok dulu deh, kan tadi dari cewek, sekarang dari cowok. Rafli mungkin. Oke, menurut saya, sebenarnya sih saya kurang tahu juga tuh apa itu mental health ya. Tapi setahu saya itu mental health itu gangguan jiwa. Nah, tapi untuk sekarang ini, para kayak remaja-remaja sekarang tuh kayak pada seneng gitu dibilang dia punya gangguan jiwa untuk mendapatkan perhatian orang-orang lain. Kayak gimana ya, kayak dia bipolar gitu, kayak bilang bukan bipolar gitu-gitu loh Kak. Maksudnya Jadi kayak buat jadi buat candaan gitu ya. gaya-gayaan. buat Nggak buat gaya-gayaan gitu ya. gaya-gayaan. Ya Allah. Padahal itu Yeah. kalau beneran terjadi Nyakit. kan, aduh, janganlah ya. Serius. Agak bodoh aja gitu bercandaannya sekarang. Ya mungkin itu perlu bimbingan lagi tuh. Perlu edukasi. Yeah. Perlu edukasi lagi tentang mental health awareness. Ada tanggapan lagi nggak, Raf, tentang mental health awareness? Ya, sama semoga sih kalau misalnya kalian emang benar-benar punya gangguan mental, kalian ke psikolog, jangan cuma kayak baca-baca di internet, cuma dikit-dikit doang nih, terus langsung ngejudge diri kalian itu punya penyakit itu. Ya lebih baik sih kalau misalnya emang merasa keganggu kayak gitu ya langsung ke psikolog aja. Maksudnya setengah-setengah lah. Mungkin tahap awalnya kita kayak menggali informasi gitu terkait kondisi mental yang kita alami saat itu. Dan untuk tindakan yang lebih lanjut, itu kita bisa langsung ke psikiater atau psikolog, gitu, biar kita tuh nggak salah dalam menangani. Kalau dari Mita sendiri tentang mental health awareness gimana nih? Mental health itu kan berarti kesehatan mental ya. Kayak menurut aku kesehatan mental yang baik itu kondisi di mana kita itu bisa tentram, bisa damai tanpa ada tekanan dalam menjalani kegiatan sehari-hari gitu. Kayak nggak ada beban, nggak ada overthinking gitu buat menjalani kegiatan gitu sih. Oke. Jadi kesehatan mental tuh kayak lebih apa namanya? Tuh kan jadi oleng kan? Duh, gara-gara banyak tugas kuliah jadi oleng kayak gini ya. Tapi aku bisa nangkap sih dari pandangan kalian berdua tentang mental health awareness. Jadi itu menurut aku ya, aku simpul ini. Jadi kesehatan mental itu suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, dan kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Serta yang paling penting tuh, yaitu memiliki kebahagiaan di dalam jiwanya. Gitu. Nah, kan ini kalian di semester berapa sih? Lupa aku. Semester 2 ya? Semester 2 Iya. kayaknya. Kok kayaknya? Tertekan Dua. Oh, tertekan. Mungkin nanti aku tanya-tanya tentang tertekan itu. Kan kalian udah di semester 2 dan kalian itu juga angkatan corona ya, atau dibilang dimulai dengan perkuliahan secara daring gitu ya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata ada alhamdulillahnya ya terkait kuliah online gini. Ambil hikmahnya saja. Ambil hikmahnya saja. Oke. Nah, kesibukan kalian akhir-akhir itu ngapain sih selain kuliah ya? Mungkin dari Mita. Ayo Mit, gimana kesibukan kamu? Selain kuliah, biasa sih di rumah, terus kalau nggak gitu organisasi. Soalnya kan pandemi juga membatasi diri buat keluar rumah sih, kayak mawas diri dulu gitu. Oke. Kalau Rafli sendiri gimana Rafli? Sibuk ngapain? Kayaknya lagi sibuk ngambis nih ya Rafli ya. Ya sih Kak. Untuk belakangan ini saya lagi sibuk buat belajar lagi untuk ujian selanjutnya. Terus punya kegiatan juga di luar organisasi dari Hima ini. Aku punya organisasi lagi. Terus ya itu aja sih, sama pacaran doang. Pacaran? Aduh.
Aduh, ternyata Raffi udah punya ya. Jadi yang mau spill-spill Raffi, yang mau ngejen-ngejen Raffi udah stop. Nah, karena Raffi udah punya. Tapi aku mau nanya nih Rafli, kamu Ya, kan tadi katanya ada di organisasi lain. Nah, itu organisasi apa sih kalau boleh tahu? eh, saya tergabung di organisasi Paskibraka Indonesia, Kak. Wih, gila. Uh, Ternyata anak keren. Paski ya, guys. Amazing sih. Pantesan banyak yang ngefans sih, nggak salah sih ya. Nggak gitu lah, Kak. Oke, oke. Nah, dari kesibukan-kesibukan kalian ini, kalian mengalami stres nggak sih? Mungkin ya campur lah antara kuliah, organisasi, dan kehidupan sehari-hari itu kalian mengalami stres nggak sih? Dari siapa dulu ya ini? Dari Rafli ya, Rafli. Gimana Rafli? Untuk stres sih pasti sih, Kak. Soalnya kan kita bekerja di bawah tekanan tuh. Mm-mm. Lagi udah kayak tugasnya banyak, terus tugas organisasi ya nggak banyak sih, tapi kayak ya harus tadi dilakuin gitu loh. Pasti harus dilakuin, nggak boleh pasti tanggung jawab sebagai anggota organisasi tersebut. Terus kayak ada lagi yang orang-orang kalau ngambek gitulah, ya ribet lah pokoknya kayak stres Oke, stres oke. lah. Oke, oke. Nah, kan kamu tadi udah ngalamin banyak stres tuh, overthinking dan sebagainya. Nah, itu tuh cara mengatasinya dari kamu sendiri kayak gimana? Kalau saya sendiri sih ya biasanya saya tidur. Kalau nggak Tidur. tidur, ya saya pergi main, deh saya main sama teman Hmm. saya atau nggak pacaran. Saya kayak pergi jalan sama cewek saya. Jadi kayak Kayak gitu. benar-benar ngelepasin stresnya tuh dengan menyenangkan diri sendiri gitu ya. Kayak lebih kayak Ya, me time. benar-benar benar. Pokoknya Oke, ngelepasin lah dari apapun yang tugas-tugas gitu. Ngelupain aja dulu. oke, dilupain aja dulu nanti. Tapi kalau udah mendekati deadline ya diingat lagi ya, jangan sampai lupa. Nah, kalau Oke. misalnya udah mendekati deadline, tanya teman. Oh ya, Yoi. itu kayak jurus jitu ya, jurus langkah terakhir ya. Gak apa-apa sih, aku juga sering kayak gitu sih. Tapi jangan keseringan ya, karena kita kuliah, kita Nah, kayak harus benar-benar mikir juga nanti kalau kita kayak gini terus kapan kita berkembang gitu kan. ya baik Kak. Alhamdulillah. Oke, 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 oke. Kalau dari Mita sendiri gimana nih, Mit? Kesibukan paling selain kuliah, terus di Hima, terus aku juga ikut Baksos, gitu sih. Terus kalau stres paling ya pasti ada stres ya, apalagi semuanya di rumah, semuanya kegiatan mayoritas di rumah kayak kuliah di rumah terus kan pasti ada titik jenuh kan ya. Terus nanti ke bawahnya overthinking, ke bawahnya ke stres, jadi pasti kena stres sih Mas. Hmm, oke, berarti kamu eh, ngalamin stres juga ya. Sebagai mahasiswa tuh nggak luput sih, emang nggak dapat dipungkiri, pasti akan mengalami yang namanya stres gitu ya. Kalau dari Mita sendiri, cara ngatasin stresnya tuh kayak gimana? Kalau dari aku mungkin agak beda ya sama Rafli. Kalau Hmm. Rafli kan dilupain sebentar gitu. Kalau aku malah aku diem diri dulu di kamar sendiri. Terus kalau perlu nangis ya nangis. Terus habis itu lebih suka ngomong sama diri sendiri gitu. Kayak akhir-akhir ini masalahnya apa, Mit? Terus menurut kamu penyelesaiannya gimana nih? Kayak cerita sama diri sendiri gitu sih. Soalnya aku tipenya itu agak sulit buat membuka cerita ke orang lain. Jadi aku cerita ke diri aku sendiri, terus aku nemuin solusinya sendiri gitu sih. Oh gitu, keren sih. Jadi kamu bisa memanajemen waktu, memanajemen dirimu sendiri gitu ya, tanpa meminta pandangan orang lain. Keren sih, Mik. Itu mungkin bisa menjadi contoh buat teman pendengar yang ada di manapun itu sih. Ya, keren sih, Mik. Kagum aku, wis. Ya. Tapi ada tadi dari Raffi ada yang melupakan itu sejenak, terus main sama temen. Kalau dari Mita sendiri kayak menyendiri dulu lah, kayak introspeksi ini aku tuh salahnya apa gitu, dilihat dulu, terus nanti dipikir-pikir lagi solusinya tuh kayak gimana lebih baiknya gitu ya. Kalau dari aku sendiri sih kayak dari aku simpulin ya, mungkin sambil aku tambahin gimana sih cara apa namanya menyelesaikan atau mengatasi stres gitu ya. Nah, yang paling penting Yo, tuh silakan silakan. sebenarnya tuh kayak kita lebih me time. Kita kayak apa ya?
quality time dengan diri kita sendiri gitu ya. Aku susah sih jelasinnya. Yang penting kayak memaksimalkan hobi, kayak kita benar-benar apa yang kita suka tuh kita lakuin dulu gitu loh, buat menyelesaikan stres itu kan kadang dengan stres itu kita kayak jadi kayak pengen berhenti dari semuanya, kayak wah gila sih kayak berat banget gitu. Ya pokoknya banyak cara untuk mengatasi stres. Yang paling terpenting itu kalian harus menjadi diri kalian sendiri, jangan malah dengan stres kalian berubah menjadi orang baru lagi. Jangan sampai kayak gitulah ya. Berat sih kalau udah bahas tentang stres karena emang relate banget sama mahasiswa, apalagi mahasiswa akuntansi ya. Kayaknya banyak stres nggak sih? Kalian stres nggak sih jadi mahasiswa akuntansi dengan Stres. tugas-tugas kayak gitu tuh stres nggak sih? Stres banget kan. Contohnya gimana stres jadi mahasiswa akuntansi, Rafli? Contohnya kayak gimana ya? Ya sebenarnya tuh kayak sebenarnya sih nggak stres banget, tapi stres Kak. Paham nggak? Gimana? Tapi dipikirin gitu kan. Soalnya kayak tugasnya tuh harus dipikirin terus-terusan. Antara tiba-tiba deadline. Ya salah sendiri sih sebenarnya sih, nggak bisa ngatur manajemen waktu kita. Tapi ya itulah stres lah pokoknya. Susah diungkapin ya emang ya. Kalau dari Mita gimana, Mit? Kalau stres aku sih lebih ke titik jenuh ya. Kalau kuliah, apalagi kita yang angkatan corona kan belum pernah ke kampus, terus belum punya teman yang bisa dipercaya yang sefrekuensi gitu kan. Kayak sulit banget gitu buat cari teman, apalagi di kondisi online gini. Jadi kayak stres deh. Kayak belum bisa adaptasi gitu. Ya nanti kan ini kan ada wacana tuh ya, wacana tahun semester depan itu kita kuliah secara luring, luar jaringan ya, kita secara langsung di UNES itu ya. Tapi untuk mahasiswa semester 1 dan semester 3 dan juga mahasiswa yang ada praktikum, mata kuliah praktikum gitu. Ya nanti mungkin ada agenda khusus dari Hima Akuntansi atau mungkin yang lainnya kayaknya bakal ada sih. Jadi ditunggu aja buat kayak nanti ada meet up bareng, kayak ada apa bareng gitu untuk mahasiswa umum juga tentunya, bukan cuma untuk fungsionaris doang. Gitu sih. Kalau kalian tahu nggak sih tentang self healing? Ada yang tahu nggak self healing itu apa? Nyembuhin diri sendiri. Iya. Ya betul. Kayak kayak cara menyembuhkan diri sendiri gitu loh. Kan biasanya tuh orang-orang yang udah dalam tahap stres tuh udah stresnya berat banget itu kan susah ya untuk menyembuhkan diri sendiri. Kayak udah di tahap udahlah ngapain hidup. Kadang ada yang kayak gitu loh. Iya. Udah saking enaknya sama kehidupan, banyak masalah, overthinking. Beratnya beban. Nah, kalau self healing menurut kalian sendiri itu kayak gimana? Mungkin kasih contoh lah dari Mita, gimana Mit? Kalau self healing menurut aku ya dari stres kita, overthinking kita yang kemarin-kemarin itu nyembuhinnya gimana. Terus kalau dari aku kan ngomong gitu kan, terus cari solusi. Terus kadang aku lampiasin itu ke makanan kesukaan. Kalau kadang suka makan pedas, terus minum kopi, terus self healing ke nonton drakor, nonton film gitu-gitu sih. Berarti kurang lebih sama ya kayak cara kamu mengatasi stres ya. Berarti cara mengatasi stres sama self healing tuh kurang lebih sama, cuman kosakatanya aja yang berbeda gitu. Ya nggak sih? Oke. Iya. Kalau dari Rafli, berbeda kan. Kalau dari Rafli sendiri gimana, Raf? Ya kalau dari aku sih sama aja sebenarnya Kak, sama kayak tadi ngatasin stres. Tapi cuma ditambah lagi kalau misalnya kayak gitu sih saya biasanya ini loh Kak, ngobrol gitu sama orang yang benar-benar biasa saja ngobrol kayak sahabat saya. Tahu-tahu sih itu bener sih kayak dengan
ketika kita mempunyai beban berat itu lebih baik diceritakan ke teman-teman apa ya? Teman 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 dekat kita lah, teman yang kita percaya gitu. Kan tadi udah kita bahas tentang stres dan lain sebagainya, itu kayak membuat pikiran kita terbuka gitulah ya tentang bagaimana cara mengatasi stres, gimana cara self healing. Kesehatan mental tuh nggak luput dari yang namanya self love. Nah, buat yang kalian yang belum tahu apa itu self love, langsung aja dicek podcast sebelumnya yaitu mengenai self love. Nanti bisa didengerin dari awal sampai akhir gitu ya biar paham apa yang namanya self love gitu. Karena antara self love dan kesehatan mental itu sangat berkaitan seperti itu. Oke, ini aku ada closing statement buat Rafli dan juga Mita. Mungkin nanti kalau ada tambahan atau mungkin dari dari Rafli dulu deh, ada closing statement nggak? Kalau dari aku sih nggak ada, jika silakan kakak aja langsung. Oke, kalau dari Mita ada nggak? Aku cuma mau ngasih tahu sih kalau penyakit mental itu ada gitu, sama kayak penyakit fisik. Jadi kan kebanyakan orang itu pasti kalau ada orang stres atau orang overthinking itu bawaannya ngomongnya, oh lo kurang deket nih sama Tuhan lo gitu, perbanyak ibadah deh, terus gitu aja stres gitu. Mereka nggak butuh itu, mereka cuma butuh support dari kalian sama semangat dari kalian gitu sih. Betul, benar. Yang terpenting itu adalah support gitu. Jangan sampai ada teman kita yang yang berada di posisi terbawah itu malah justru kita tinggalin. Justru dengan kita deketin, kita eh, rangkul itu justru malah membuat mereka tambah semangat untuk melanjutkan kehidupannya gitu. Wow. Oke ya, langsung Mita. keren sih Mita, luar biasa. Langsung aku closing statement ya. Ini kayaknya mungkin relate sama teman-teman sih. Kadang pemicu stres, cemas, insecure, dan lain sebagainya itu nggak perlu orang toksik. Tapi dari ekspektasi orang itu sendirilah yang membangun sebuah toksik. Jadi, berperilakulah seperlunya dan sewajarnya aja, karena apapun yang berlebih itu tidak baik, gitu ya. Jangan terlalu berlebihan pokoknya ketika melakukan apapun itu. Gitu. Nah, mungkin itu aja podcast Ranger Sharing Together episode 3. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dalam menyampaikan pandangan-pandangannya masih berbelit atau kayak gimana, mohon maaf karena kita juga masih belajar ya, Mit ya Raf. Kalau ada kelebihan ya tolong dikembalikan. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih Mita, terima kasih Rafli. Terima kasih juga Kak Adip. Makasih Mas Terima kasih Adib. Mita. Oke. Terima kasih Raffi. Terima kasih panitia.